kita pisah. Hubungan kita putus. Lu jangan harap bisa ketemu gue lagi dan jangan pernah nyari gue lagi. Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Andre. Kali ini gue akan bahas salah satu film yang tayang di Netflix yang berjudul Lovely Man. Dalam film ini kita bisa melihat sosok Ipuy atau Saiful sebenarnya adalah sosok bapak yang menyayangi anaknya. Hal ini bisa kita lihat nih ketika Saiful memajang foto-foto Cahaya di kamar. Ia juga rutin mengirimkan uang untuk kehidupan Cahaya di kampung. Namun, kondisi yang tengah dialami oleh Ipuy membuatnya berlaku sebaliknya. Ketika bertemu Cahaya, Ipuy justru membentak-bentak, marah, sinis, dan berkata lo gue kepada Cahaya. Kira-kira bagaimana ya itu bisa terjadi? Respon yang ditunjukkan oleh Ipuy merupakan salah satu bentuk pertahanan diri yang disebut dengan reaction formation. Mekanisme pertahanan diri berupa reaction formation membuat seseorang mengganti perasaan atau keinginan sesungguhnya menjadi bentuk yang berlawanan. Contohnya dalam film ini, Ipuy menunjukkan respon yang membentak-bentak, marah, dan sinis kepada Cahaya, padahal sebenarnya ia pun sangat menyayangi Cahaya. Contoh lain misalnya ketika kita suka sama seseorang, alih-alih mengungkapkan perasaan suka kita justru mengungkapkan kebencian terhadap orang itu. Kayak misalnya suka jahil atau membuat orang itu kesal. Sebagai salah satu bentuk defense mechanism atau pertahanan diri, reaction formation melibatkan proses psikologis yang bersifat otomatis dan tidak sadar atau unconscious. Mekanisme reaction formation paling sering digunakan untuk mengganti ekspresi kemarahan, inappropriate sexual feelings, atau kondisi yang tidak dapat diterima. Biasanya, respon ini muncul ketika seseorang dihadapkan pada situasi konflik dan stres, baik yang datang dari sumber eksternal maupun internal. Selain itu, studi dari Mingers et al. Tahun 2017 menemukan bahwa salah satu alasan mengapa reaction formation ini terjadi karena seseorang telah membangun prasangka buruk terlebih dahulu dan merasa takut untuk menerima konsekuensinya kalau misalnya mereka mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya. Misalnya ketika kita sebenarnya lagi ngerasa sedih atau kesal nih, tapi ketika kita ketemu dengan orang-orang, kita justru memperlihatkan sosok diri kita yang ceria dan bersemangat. Karena kita takut ketika kita menunjukkan perasaan yang sebenarnya, perasaan kita itu nggak bisa diterima oleh lingkungan, atau justru membawa suasana yang nggak nyaman bagi orang lain. Makanya kita menutupi perasaan itu dan menggantinya dengan perasaan yang sebaliknya. Sebenarnya, bentuk pertahanan diri merupakan sesuatu yang normal dan bagian dari perkembangan manusia. Respon ini sulit dikendalikan karena bersifat otomatis dan tidak sadar. Namun, reaction formation dianggap sebagai mekanisme pertahanan diri yang ada di tengah-tengah, jadi di antara yang adaptif dan yang kurang adaptif. Dalam jangka pendek, reaction formation membantu untuk membalikan perasaan negatif seperti marah, takut, dan rasa bersalah. Namun, dalam jangka panjang dapat membuat seseorang kesulitan memecahkan masalah yang lebih besar, serta rentan mengalami gangguan kecemasan. Meskipun reaction formation merupakan pertahanan diri yang ada di tengah-tengah antara adaptif dan tidak adaptif, ada baiknya kita sebagai individu bisa mengembangkan mekanisme pertahanan diri lain yang lebih positif. Mekanisme lainnya akan kita jelasin di video selanjutnya ya. Perlu teman sinema ketahui bahwa mekanisme pertahanan diri ini, walaupun bersifat otomatis dan tidak sadar, sebenarnya dapat diubah perlahan-lahan dengan cara lebih mengenal diri kita, sehingga kita dapat sadar dengan perilaku yang kita tunjukkan dan perasaan yang kita sedang alami. Kemudian, kita juga dapat meminta bantuan teman untuk mengingatkan jika pertahanan diri yang ternyata kita gunakan ini sebenarnya mengganggu orang lain.
Selain itu, yang pasti adalah meminta bantuan profesional, sehingga kita mendapatkan terapi yang tepat untuk membantu perlahan mengubah bentuk pertahanan diri ini menjadi lebih positif. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana itu bisa terjadi? Kalau teman sinema punya tanggapan lain tentang adegan yang tadi dibahas atau punya rekomendasi film lain yang enak dibahas dari sisi psikologi, langsung aja komen di bawah ya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gue Andre, bye-bye.